Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 10 Safar 1443 Hijriah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan masih kita pada pembahasan hadis kedua, hadis Jibril yang sangat-sangat panjang, yang mana min fawaidil hadis, faedah atau poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua, yaitu yang selanjutnya poin ke-19, annal qadar laisa fihi syarr wa innamas syarr fil maqdur. Ini sebuah kaidah, ingat, sesungguhnya di dalam takdir itu tidak ada yang namanya keburukan. Ya, sekali lagi, di dalam takdir tidak ada namanya keburukan. Sesungguhnya keburukan itu fil maqdur, yaitu terhadap sesuatu yang ditakdirkan. Nanti kita akan jelaskan. Wa tawdihu dzalika bi annal qadar. Kenapa? Penjelasannya adalah bi annal qadar, sesungguhnya takdir itu bin nisbah, itu kaitannya dengan apa? Li fi'lillahi, yaitu dengan perbuatan Allah. Takdir kan yang menentukan Allah. Qadar ini adalah termasuk perbuatan Allah. Maka ingat, kullihi khair, semuanya baik. Saya ulangi, qadar ini kan berkaitan dengan perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah itu pasti baik. Tidak mungkin perbuatan Allah itu buruk. Wa yadullu lihada. Maka dari itu lihat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kejahatan itu tidaklah dinisbatkan kepada engkau. Ai la yunsabu ilaik. Fa nafsu qada'illahi ta'ala, ingat, maka sesungguhnya takdir atau qadanya Allah, ketentuannya Allah itu adalah laisa fihi syarrun abada. Sama sekali tidak ada yang namanya keburukan selama-lamanya. Ini harus dalam keyakinan kita. Kenapa? Kalau kita katakan ada keburukan dalam takdir, berarti seakan-akan kita mengatakan perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang buruk. Sedangkan di dalam asma dan sifat, dalam nama dan sifatnya Allah tidak ada yang namanya sifat yang buruk. Semua sifat yang Allah miliki, semua nama yang Allah miliki
Semuanya baik, makanya dinamakan dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Allah segalanya, Allah maha semuanya. Allah maha besar. Tapi tidak ada kebalikannya, Allah maha kecil. Allah maha hidup, kan gitu. Hayyun. Apakah ada kebalikannya? Lawannya hidup, mati. Apakah Allah mati? Tidak. Allah maha melihat. Lawannya melihat, buta. Apakah Allah buta? Tidak, kan gitu. Maka inilah menunjukkan bahwasanya, ingat, nama dan sifat Allah itu semuanya baik. Qadar adalah termasuk perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah semuanya baik. Fanafsu qada'illah, maka sesungguhnya takdir atau qada, ketentuannya Allah itu laisa fihi syarrun abada. Tidak ada keburukan di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada keburukan sama sekali. Li'annahu, kenapa? Shadirun an rahmatin wa hikmah. Ingat, segala takdir yang Allah tentukan di dalamnya, ingat, shadirun, muncul. Muncul dari mana? Dari yang namanya rahmat, muncul dari yang namanya hikmah. Ya, li'anna syar'al mah la yaqa'u illa minasyarir. Ingat, yang namanya keburukan itu sumbernya harus dari keburukan. Kayak gitu. Yang namanya keburukan sumbernya dari keburukan. Kalau Allah dikatakan bahwasannya Allah di dalam takdir Allah itu ada keburukan, berarti di sana menunjukkan Allah itu mempunyai sifat yang buruk. Ini kan tidak pantas. Tidak pantas kita memberikan sifat yang jelek bagi Allah. Ya, la yaqa'u illa minasyarir, sehingga yang namanya keburukan tidak mungkin muncul, maka sumbernya itu adalah memang sumber keburukan. Wallahu ta'ala, ingat, Allah subhanahu wa ta'ala khairun wa abqa. Allah itu baik dan abqa, kekal, selamanya baik. Tidak pernah sedikit pun dari diri Allah, zat Allah, nama dan sifatnya itu ada keburukan. Kalau kita mengatakan oh Allah itu punya sifat buruk, berani kita mengatakan gitu? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, kita tidak pernah melihat keburukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun kita tidak pernah menemukan yang namanya keburukan pada beliau. Ini Rasul, manusia. Bagaimana dengan yang menciptakan Rasul? Yang lebih lagi, malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, sedikit pun tidak pernah. Maka sering katakan bahwasannya ada malaikat yang menjaga gunung terus, ada malaikat yang berzikir terus, ada malaikat yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala terus, tidak pernah berubah-ubah. Apa yang Allah perintahkan selalu dikerjakan, tidak pernah bermaksiat. Ini malaikat. Ini malaikat. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Artinya sudah dijamin lah. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Ya, dalam diri malaikat tidak ada keburukan. Bagaimana dengan yang menciptakan? Ini jamaah rahimakumullah. Maka wallahu ta'ala khairun wa abqa. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu maha baik dan abqa, kekal, selama-lamanya. Idzan kaifan wajih.
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Terus bagaimana kita istilahnya memahami tentang makna beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Al-jawab, ingat, an-naqula, ingat, yaitu al-maf'ulat wal makhluqat hiyallati fiha al-khair wasyarr. Ingat, yang namanya keburukan itu atau yang namanya keburukan itu, ingat, ada pada maf'ulat, yang dikerjakan dan yang diciptakan, maksudnya makhluk. Di dalam perbuatan, di dalam ciptaan itu ada yang namanya kebaikan dan keburukan. Kita manusia ini ada sifat baik, ada sifat buruk dalam satu orang. Dalam diri kita ini, ya, ingat, ada sifat baik, ada sifat buruk. Amma aslu fi'lillahi ta'ala wa huwal qadar fala syarrun fihi. Adapun asli, ya, bahwasanya perbuatan Allah itu wahwal qadar, yaitu memberikan takdir, fala syarfih, ingat, tidak ada yang namanya keburukan di dalamnya. Misalu dzalika, contohnya qaulullah azza wa jalla, firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahar, telah terlihat, tampak kerusakan di muka bumi ini, yaitu di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas, itu disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh dosa-dosa manusia. Maka hada bayanu sabab fasadil ardi, dijelaskan apa sebab kenapa rusaknya muka bumi ini. Apa sebabnya? Yaitu kasabat aidin nas, tangannya manusia yang rusak. Ya, tangannya manusia yang rusak. Ya, pohon ditebangi, semuanya dihancurkan, hutan dibakar, ya, buang sampah sembarangan. Yang ujung-ujungnya nanti musibah itu akan kembali kepada kita. Ya, wa ammal hikmah, ketika Allah jadikan sebuah musibah, ya, entah nanti longsor, entah nanti banjir dan sebagainya, ingat, semuanya itu apa? Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka itu merasakan terhadap apa yang mereka sudah perbuat. Apa itu? Buang sampah sembarangan, masuk dia ke got, ke lorong, nutupi jalan itu, kemudian airnya tergenang. Setelah airnya tergenang semakin meninggi, rumah kita kebanjiran, lemarinya basah, kasurnya basah, semuanya basah. Ujung-ujungnya apa? Manusia lagi. Allah berikan musibah ini agar tahu, nih loh akibat perbuatanmu, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Lihat di sini, Allah berikan musibah kepada kita, tujuannya adalah supaya manusia itu kembali. Anak kalau melakukan suatu perbuatan yang buruk, anak kalau seandainya melanggar apa yang kita lakukan, dengan apa? Dengan cara apa kita memberitahu? Memberikan hukuman. Memberikan hukuman. Tapi ya hukuman kita kan enggak. Yang jelas di sini ada kata-kata hukuman. Kita berikan hukuman kepada anak ini dalam rangka apa? Untuk agar dia kembali mengingat aturan bapaknya, aturan ibunya. Ini kita manusia, kita sama satu keluarga. Udah dikasih, jangan pulang malam-malam, jangan keluar malam-malam, apalagi pulangnya menjelang subuh. Ini kalau dilanggar,
Apakah kita diamkan? Enggak mungkin. Kalau kita diamkan menjadi-jadi. Berarti di sini kita memberikan ada sebuah hukuman. Apa hukumannya? Ya mungkin uang jajannya atau bagaimana dan sebagainya. Yang jelas kita berikan hukuman. Kenapa kita berikan hukuman? Ya melakukan pelanggaran yang sudah kita ajari. Ini jamaah rahimakumullah, ini ada pada aturan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, idzan hadhil masaib, ingat sesungguhnya musibah-musibah ini min jadbil ardi, yaitu terjadinya kekeringan di muka bumi, marad, sakit, faqr, kemiskinan, walakin ma'alaha ila khair. Tetapi ingat, semua tujuan musibah ini, ingat ya, kekeringan, sakit, kemiskinan, semuanya nanti akan mengembalikan kita kepada kebaikan. Fasara syarr la yudafu ila rabbi. Maka sesungguhnya keburukan itu tidaklah disandarkan kepada Allah. Lakin yudafu ilal maf'ulat. Tetapi keburukan itu disandarkan terhadap apa yang sudah dilakukan wal makhluqat, dan terhadap apa yang sudah diciptakan, yaitu makhluknya. Ma'annaha syarrun min wajhin wa khairun min wajhin akhar. Yaitu bahwasanya dalam satu sisi ada kebaikan, dalam satu sisi ada keburukan. Fatakunu syarran bin nazar ila ma yahsulu minha minal adiyah. Kita melihat ada keburukan di dalamnya. Kenapa kita katakan ada keburukan? Di sana ada hal yang menyakitkan. Walakinnaha khairun bima yahsulu minha minal aqibah alhamidah. Tetapi dia baik karena mendapatkan apa? Ada akibat yang baik, ada akibat yang terpuji, atau ada efek yang baik. Sebagaimana firman-Nya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah berikan dia azab, Allah berikan dia musibah, la'allahum yarji'un, supaya dia kembali ingat kepada Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, lihat waqala ta'ala. Firman Allah Ta'ala mengatakan, surat Al-Falaq, sudah sering kita baca, hampir tiap hari mungkin. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, ya katakanlah, wah aku berlindung kepada Allah birabbil falaq, dengan Robnya Al-Falaq, yaitu apa? Di malam. Apabila ya min syarri ma khalaq, dari apa namanya? Keburukan yang diciptakan. Lihat di sini, keburukan yang diciptakan. Jadi dalam manusia itu, itulah sebenarnya ada keburukan. Wa minal hikmah fanasaba syarr ilal makhluk. Di dalam ayat ini Allah katakan syarr itu, keburukan itu dinisbatkan, dikaitkan dengan makhluk itu sendiri, tidak dinisbatkan kepada Allah. Wa minal hikmah, apa hikmahnya? An yakuna fil makhluk khair wa syarr. Ingat, dalam diri makhluk itu ada kebaikan, ada keburukan, ada min plusnya, ada positif dan minnya. Li'annahu laula syarr, ingat, kalau bukan ada keburukan, ma'urifal khair, tidak ada yang namanya kebaikan. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan dimunculkan lawannya, maka jelaslah hukum yang asya, segala sesuatunya. Ya. Falau kana nas kulluhum ala khair ma'arafna asyarr. Kalau semuanya manusia melakukan kebaikan, kita tidak mengenal yang namanya keburukan. Berarti di sini dengan adanya lawan ini menjelaskan siapa dia. Ya, kama annahu la ya'riful jamal illa biwujudil qabih. Kita tidak tahu mana cantik kecuali kalau ada yang, mohon maaf ya istilahnya, jelek.
Kita tidak tahu mana yang bagus kecuali dengan ada yang jelek dan sebagainya. Falau kanatil asya' kulluha jamal ma'arafnal qabih. Kalau seandainya semuanya itu bagus, semuanya indah, maka kita tidak akan tahu yang namanya kita tidak akan tahu yang mana namanya yang jelek. Idzan, maka dari itu jika bahwasanya ijadu syarr lina'rifa bil khair. Ingat, adanya keburukan itu supaya kita mengetahui yang namanya kebaikan. Lakin kaunallahi ta'ala yujadu hadza syarr laisa syarran. Ingat, akan tetapi keberadaan Allah Ta'ala yujadu hadza syarr laisa syarran. Jadi tidak dinisbatkan keburukan itu kepada Allah. Fahunaka farqun bainal fi'li wal maf'ul. Karena apa? Beda antara perbuatan dengan yang diperbuat. Fa fi'lullah, maka perbuatan Allah alladhi huwa taqdiruhu, yaitu takdirnya, la syarra fihi, tidak ada keburukan di dalamnya. Wa maf'ulihi alladhi huwa muqaddiruhu yanqasimu ila khairin wa syarr. Sedangkan yang diberikan takdir, baru di sana ada kebaikan dan buruknya, manusianya maksudnya, makhluknya, maka di dalamnya ada kebaikan dan keburukan. Wa hadza syarr al mawjud fil makhluk, ingat, keburukan yang ada pada makhluk li hikmah azimah, tujuannya adalah untuk hikmah yang sangat-sangat besar. Fa idza qala qail, apabila ada yang mengatakan limadza qadarallah asyar, ya, limadza qaddarallah asyarr, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang buruk? Pertama, jawabannya adalah liyu'rifa bihi al khair, agar diketahui kenapa Allah berikan takdir keburukan, agar diketahui yang namanya adanya kebaikan, lawannya ada. Yang kedua, min ajli an yalja'an nas ilallahi azza wa jalla, agar supaya manusia itu kembali lagi kepada Allah, ingat sama Allah. Dan yang ketiga, min ajli an yatubu ilallah, agar dia bertaubat kepada Allah. Fakam min insanin la yahmiluhu alal wirdi lailan aw naharan illa makhafata syururil khalq. Berapa manusia tidaklah mereka melakukan wirid, ya, alal wirdi, yaitu tidaklah mereka melakukan wirid baik di malam maupun siang. Kan ada zikir pagi dan zikir petang. Kenapa kita baca itu? Tidaklah kita membaca itu illa kecuali makhafata syururil khalq, kita takut akan keburukan yang diciptakan. Fatajidu yuhafazu alal awrad, maka dia menghafal atau membiasakan dirinya untuk apa? Alal aurat, yaitu membaca wirid-wirid zikir pagi dan petang itu untuk apa? Litahfazahu minasyurur, untuk menjaganya dari keburukan. Kan ada zikir pagi itu kan, Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dah wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Kan kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Bahkan kita minta sama Allah, minta kebaikan, dan kita minta dijauhkan dari keburukan. Fahadihi syurur fil makhluqat. Ingat, maka sesungguhnya keburukan ini hanya ada pada makhluk, litahmila al insan, supaya apa? Manusia itu litahmilal insan alal adhkari wal aurat wa ma asbahaha fahiya khairun. Mereka akhirnya melakukan zikir atau wirid pagi dan petang dan sebagainya, zikir ini dan itu sebagainya, fahiya khairun, dengan mengharapkan kebaikan. Wal nadrib masalah, kita berikan sebuah contoh. Fi rajulin lahu ibnun musyfiqin, ya, alaihi tamaman, bahwasannya ketika dia memiliki anak yang sangat-sangat dia sayangi, sangat dia cintai, apalagi itu anak satu-satunya,
Ya. Wa usibal ibn bimaradin, ketika anak itu ditimpa sakit. Ini anak satu-satunya ditimpa sakit. Wa kana minal muqarrar, sedangkan dari pihak dokter memberikan sebuah ya istilahnya keputusan. Dokter mengatakan an yakuna hadzal ibn binnar. Ya, bahwasanya anak ini harus diobati dengan api, maksudnya kayak semacam setrika gitu atau besi panas yang ditempelkan. Ini adalah pengobatan dalam Islam, tapi pengobatan terakhir. Kai ini adalah pengobatan terakhir, besi yang dipanaskan, ditempelkan. Ya. Wala syakka annan nar mu'lamah, ay mu'limah lil ibni. Ingat, yang namanya kalau sudah disentuh sama api, besi panas, setrikaan, ini berarti sudah apa? Ya sudah, pasti akan memberikan rasa sakit. Jangankan itu, knalpot berani kita nyentuh. Ya, baru cuman sedikit kena kaki kita langsung angkat kaki. Respect. Ya, respon apa namanya, sorry. Refleks ya, langsung kita ngangkat kaki itu. Apalagi ini sekarang anak sengaja mau dices. Siapa yang tega? Tapi dokter sudah mengatakan ini tidak ada obatnya kecuali dengan cara seperti ini. Siapa yang tega? Ya, kemudian ada yang digunting di sini dengan cara sesar ibunya. Ini bukan kertas perut ini. Kita bukan mau buat Ini subhanallah. Siapa yang tega melihat seperti itu? Tapi ini pengobatannya. Tapi ini tindakan yang diambil oleh dokter, tindakan terakhir. Dengan cara inilah artinya ini salah satu cara agar dia kembali sehat, agar dia kembali hidup atau dan sebagainya. Kayak gitu dokter. Maka lihat, lakin al-abu yakwihi lima yarju minal maslahah bihadal kay. Ingat bahwasannya pasti akan tetapi meskipun itu bakal menyakitkan, bapaknya pasti akan mengambil keputusan. Keputusan apa? Yaitu ya sudah tidak apa-apa dikai. Kenapa? Karena dalam kai atau di besi panas itu ada kemaslahatan bagi si anak. Supaya anaknya sembuh. Ma'annal kai fi nafsihi syarr. Padahal kalau kita lihat dalam kai itu ada keburukan, rasa sakit untuk anak. Lakin natijatahu khairun, akan tetapi hasil dari kai besi panas ini adalah kebaikan. Ternyata subhanallah. Kalau kita lihat bagi kita itu adalah sebuah keburukan. Siapa sih senang? Siapa sih senang mendapatkan musibah? Ya Allah, kalau bisa uang saya hilangi aja enggak apa-apa. Siapa mau berani begitu? Anak saya meninggali semua, ya Allah. Tidak ada orang ceritanya begitu. Semuanya memberikan doa, ya Allah jagalah harta dan kami dan berikanlah barokah pada harta kami. Jaga anak-anak kami, jadikan anak yang soleh dan solehah dan sebagainya. Kita semua berdoa, tidak ada berdoa kebalikan. Minta musibah, sekarang kena musibah, besok minta kena lagi. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tapi subhanallah, dalam musibah rasa pahit yang kita rasakan itu ternyata ada rasa manis di dalamnya. Jadi tidak semuanya keburukan. Bayangkan, ini di sini berarti apa? Ternyata yang Allah berikan bagi kita buruk, ternyata justru di dalamnya kebaikan. Bayangkan, wajar Rasul mengatakan wasyarr laisa ilaiki. Ya, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Ya, kenapa? Dalam musibahnya saja yang kita rasakan pahitnya, ternyata ada rasa manis juga. Masya Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Wa idza alimta
anna fi'lallahi azza wa jalla alladhi huwa fi'luhu kulluhu khair. Ingat ketika kita mengetahui, ingat ketika kita meyakini sesungguhnya perbuatan Allah azza wa jalla semuanya adalah baik. Ingat apa yang Allah takdirkan kepada kita, ketika kita yakin inilah kebaikan, ya, karena ini adalah takdir Allah, ingatlah itma'annat, ya, itma'annat apa namanya, itma'annat, ya, bahwasannya dia ya apa, itma'nanta, ya, bahwasanya engkau akan merasakan ketenangan, tenang hati ini, ya sudah, ya. Bagaimana ketika mendapatkan musibah, ya sudah, inilah takdirnya. Ila maqdurillahi azza wa jalla wastamlam wa istaslama wastaslamta tamaman, dan engkau berpasrah diri secara sempurna. Pasrah, ya. Wa kunta kama qala azza wa jalla, maka ingat engkau menjadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Maksudnya di sini yakin, oh ini takdirnya Allah, ya sudah, inilah takdir bagi saya. Insya Allah dalamnya kebaikan. Kalau ini yang dia ketahui, ingat, yahdi qalbah, Allah akan berikan hatinya petunjuk, yaitu ketenangan. Sudah, pasrah, apalagi mau dilakukan? Apalagi mau dilakukan? Ya. Qala Alqamah, sebagaimana perkataan Alqamah, huwa rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillahi faryarda wa yusallim. Alqamah adalah orang yang mendapatkan ujian yang sangat-sangat besar, ya, tapi dia mengatakan apa? Musibah yang terjadi pada saya min indillah, ini semuanya dari Allah, fayarda wa yusallim. Beliau itu ridha dan beliau itu yusallim, yaitu beliau itu menerima, berpasrah diri. Kalau ini yang sudah kita lakukan, insya Allah. Ya, tapi kalau kita menghina atau bahkan menjelek-jelekkan ketika musibah itu datang, ya Allah kok banjir begini, ya Allah kok saya dikasih yang begini, saya dikasih sakit begini, ya sudah, inilah takdir. Maka sering ketika ada orang yang kena musibah, kita katakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkannya, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Kalau ini ada pada diri seorang muslim, tenang dia. Tidak akan ada mengeluh, ya sudah, pasrah, jalan saja. Kita semua ketika ada orang yang kena sakit dan sebagainya, harapan kita berharap sembuh begitu. Sudah dilakukan ini, ikhtiar ini dan itu dan sebagainya, ya sudah. Bahkan ketika kita sudah tidak bertemu lagi, tidak segala pintu sudah tertutup, semua jalan sudah buntu. Sekarang tinggal angkat tangannya, menadah sama Allah, minta sama Allah. Sudah, itu jalan terakhir, berarti di sanalah mentok. Kalau ini sudah dilakukan, sudah, apa yang Allah mau, ya sudah. Kalau Allah berkehendak diambil, ya sudah diambil. Kalau tidak berkehendak, ya sudah. Yang jelas kita ikhtiar. Ya, apapun yang dilakukan jangan pernah menyalahkan. Oh kalau saya begini, waduh, saya nyesel kenapa enggak begini, karena itu yang tidak diperbolehkan. Nanti insya Allah kita akan bahas, kita akan lanjutkan ya tentang hal ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi kaidah yang besar bagi kita semua, ingat, keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepada takdir Allah. Tapi keburukan itu dinisbatkan kepada apa? Yang diperbuat oleh manusia atau makhluk itu sendiri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.